Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah manajemen kualitas. Teman-teman yang pernah bertemu saya di mata kuliah sebelumnya manajemen operasi, selamat bertemu lagi. Mungkin ada yang baru ketemu, ya selamat kenal aja, selamat kenal. Insya Allah selama 1 semester ke depan dalam 8 kali tatap muka online maupun kelas, insya Allah jika kurang bisa kita tambah, kita akan belajar bareng ya, sharing-sharing tentang manajemen kualitas ya, manajemen kualitas. Untuk malam hari ini kita sebagai pemanasan kita akan bahas di modul 1 ya, di modul 1. Modul 1 ini judul modulnya adalah manajemen kualitas, sama dengan judul mata kuliahnya. Nah, nanti di buku atau di modul manajemen kualitas ini akan ada 9 modul atau 9 bab. Setelah manajemen kualitas di modul pertama, modul kedua ada TQM, just in time, total quality service, kepemimpinan kualitas. Saya pikir dari 1 hingga 4 itu kita sudah pernah bahas ya di manajemen operasi, teman-teman mungkin masih ingat, tapi pembahasannya di dalam 1 bab. Nah, ini manajemen kualitas, TQM, just in time, dan quality service itu dibahas dalam 4 bab atau 4 modul. Kalau di manajemen operasi itu dalam dua modul ya. 1 modul just in time, kemudian yang ketiga modul modul tentang kualitas ini. Nah, ada TQM, ada quality service. Nah, di sini akan dibahas lebih detail. Dan mungkin karena kita sudah pernah bahas, nanti untuk pertemuan selanjutnya yang khususnya modul 2 hingga 4, saya ingin kita lebih interaktif saja. Nanti banyak saya tanya, kemudian teman-teman jawab lewat chat, ataupun bisa juga saya buka mikrofon teman-teman sekalian, nanti yang saya minta untuk menjawab. Kemudian bab 5 itu kepemimpinan kualitas, quality assurance. Modul 7 ada ISO 9000. Modul 8-9 ada alat dan teknik manajemen kualitas, dan yang ke-9 itu audit kualitas. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai yuk pembelajaran kita dengan doa. Doa saya persilahkan sesuai agama kepercayaan masing-masing. Silahkan. Cukup, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Nah, referensinya adalah ini ya, sama dengan yang teman-teman pegang. Saya pikir sudah punya semua karena sudah dikirim, harusnya sudah sampai ya. Oke, dalam modul manajemen kualitas ini nanti akan ada beberapa submodul atau kegiatan belajar. Ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama adalah tentang konsep kualitas. Nah, ada beberapa pengertian kualitas. Ya, kalau menurut Anda pengertian kualitas menurut Anda apa? Ini yang terpampang di monitor adalah ya menurut guru-guru besar di bidang kualitas yang tertuliskan di sini. Ya, ada guru-guru besar. Suhunya manajemen kualitas. Nah, menurut Anda apa? Pengertian Anda selama ini kualitas itu apa?
kesesuaian dengan penggunaannya atau manfaatnya. Oke, itu pengertian dari Juran. Fit in use, pengertian kualitas yang paling pendek tapi dalam dan padat, singkat, padat, jelas. Itu pengertiannya dari Juran. Fit in use. Fit in use. Fit in use, sesuai dengan penggunaannya. Juran. Kemudian kalau Ishikawa ini pengertian kualitas, dia mendefinisikan dengan kualitas digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan mencari pengaruh sebab akibat atau cause and effect diagram dalam masalah kualitas. Jadi Ishikawa ini mempropos atau menelurkan suatu alat yang sederhana tetapi sangat bermanfaat sekali, yaitu diagram sebab dan akibat. Ini diagram sebab dan akibat, yang mana dengan diagram ini kita bisa mengidentifikasi sebab-sebab yang menjadi sesuatu itu kurang berkualitas, prosesnya tidak berkualitas, sehingga akhirnya produknya tidak berkualitas. Dulu juga pernah ini di manajemen operasi, ketika membahas, saya pikir juga membahas manajemen kualitas ya. Cause and effect diagram, kalau masih ingat bentuknya seperti apa? Diagram sebab akibat, kalau masih ingat boleh dituliskan, karena gambarnya mungkin susah. Boleh dituliskan bentuknya seperti apa? Seperti kepala manusia, seperti pohon, atau seperti apa gitu. Seperti tulang manusia, tulang dinosaurus, atau seperti apa? Ada yang masih ingat? 1 menit. Ya, Mbak Fevi, seperti apa? Masih ingat? Cause and effect diagram. Ya, seperti tulang ikan, diagram fishbone. Benar ya, diagram fishbone. Dia mungkin bisa saya gambarkan dikit ya di monitor ya. Di monitor yang seperti ini ya. Kemudian di sini ada permasalahan dasarnya. Nanti di sini juga bisa ada beberapa cabang-cabang permasalahan yang ada tuh ya. Misalkan ini segini aja lah pertanyaan. Nah, ini ada lagi, sini ada lagi, misalkan sini ada lagi. Nah, biasanya kemudian di sini ada permasalahan utamanya apa ini, apa gitu ya. Nah, karena seperti ini, ada yang membuatnya dengan kepalanya ini kepala ikan, jadilah ya memang tulang ikan ya. Ini Anda bisa menggunakan ini untuk mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusinya. Oh, saya kok ada masalah keuangan nih. Apa ya sebabnya ya? Oh, karena saya banyak jajan, saya banyak main, saya sukanya beli shopping kalau di TMS, saya dan seterusnya. Oh, memang kebutuhan bayar kuliah, ngirim ke keluarga di Indonesia, bisa diidentifikasi. Oke ya, lanjut ke Crosby. Ini kesesuaian kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Itu menurut Crosby ya. Nanti silahkan dibaca, dimengerti itu
saya tidak tahu jenis ujian akhirnya untuk yang manajemen kualitas apakah hingga banyak ke pengertian seperti ini atau tidak. Nah, kalau iya ya resikonya Anda harus menghafalkan. Bagi yang suka menghafal dan punya kemampuan hafalan yang kuat ya tidak ada masalah. Tapi kalau yang tidak suka menghafal seperti saya, ya cukup dipahami kata-kata kuncinya. Kemudian silahkan Anda kembangkan dengan kalimat Anda sendiri. Oh, kalau yang Crosby ini kata kuncinya adalah availability, delivery, reliability, cost effectiveness. Kalau Juran kata kuncinya adalah fit in use, kesesuaian dalam penggunaan dan seterusnya. Nanti kalimatnya kan bisa Anda buat sendiri. Jadi itu beberapa teknik untuk yang ngakalin ketika kita belajar ya. Deming ini salah satu ahli kualitas juga yang termasuk ikut membangun Jepang setelah Perang Dunia kedua ya. Salah satu konsultannya, dan kemudian industri Jepang bisa naik. Nah, ini kualitas pengertiannya harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan masa depan. Jadi ketika Anda nanti pulang ke Indonesia, kemudian tidak bekerja lagi di Taiwan, kemudian punya bisnis apapun itu, nah kalau ingat pesannya Deming ya Anda harus berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Kalau pelanggan itu dipenuhi kebutuhannya, maka dia akan puas. Kalau dia akan puas, dia akan kembali lagi dan lagi dan lagi. Kemudian dia akan cerita ke orang lain. Akhirnya akan tambah marketnya. Ini pengertian yang ISO dan SNI. Kualitas adalah keseluruhan karakteristik dari produk atau jasa yang dapat memuaskan kepuasan pelanggan. Sama ini Deming tentang kepuasan pelanggan, kebutuhan pelanggan ya. ISO juga demikian. Kemudian kalau Ishikawa lebih pada cause and effect ya. Diagram tulang ikan, Juran fit in use. Nah, kan bisa diidentifikasikan. Jadi nanti tidak perlu menghafal dengan keras. Ya, silahkan ditangkap inti-intinya, kemudian ya bisa diurai, dielaborasi dengan kalimatnya sendiri. Ini pengertian kualitas masih sama ya. Saya pikir kita menggunakan pendapatnya guru-guru kualitas yang memang terkenal itu bisa. Kemudian kalau mau ditambahkan dengan beberapa pengertian yang lain yang lebih tidak terpatok pada pendapat yang sudah bagus lewat guru-guru kualitas tadi. Ya, misalkan ini kualitas ini kesesuaian dengan standar. Ada standarnya ya baik di usaha jasa maupun produk manufaktur barang gitu kan tentu ada standar-standarnya. Kalau produk manufaktur jelas ya, misalkan baju tidak ada benang yang dedel dan seterusnya. Kalau jasa seperti Anda lihat ke convenience store kayak Family Mart, kemudian 7-Eleven gitu ya, dia juga punya standarnya, mulai dari standar pelayanannya, prosedurnya gimana, selalu menyapa ke pelanggan ya. Ada orang datang kemudian selalu disapa, kan itu ngomongnya apa saya juga tidak tahu. Ibarat kata kalau di Indonesia ada Indomart, Alfamart ya, dia menyapakan selamat belanja, kalau nggak salah ingat kayak gitu ya. Yang mana itu salah satu itu, kalau nggak salah sih Indomart ya. Nah itu standar salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh si kasirnya itu.
pramuniaganya. Kemudian banyak lagi dari sisi barangnya yang ditampilkan, barang-barang yang memang masih berlaku, tidak kadaluarsa misalnya, itu juga termasuk standarnya dari toko itu. Jadi kesesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan dan kesesuaian dengan permintaan keinginan pelanggan. Pelanggan pinginnya yo milih dengan leluasa, nggak diawasi, milih sana dikuntit ke sana misalkan, milih ke sana lagi dikuntit lagi ke sana misalkan. Kan ada yang risih, ada yang biasa saja si pelanggan itu. Beda-beda. Kemudian dia juga pengennya cepat, tidak antri. Maka kalau kita lihat pelayan-pelayan yang di 7-Eleven, Family Mart itu kan kalau melayani juga cepat gesit-gesit ya, karena supaya antriannya juga nggak panjang. Kemudian juga nanti selain misalkan pun nggak panjang, dia juga si pelanggan bisa lebih cepat menikmati jasanya, nggak terlalu nunggu lama. Apakah kualitas itu perlu diperhatikan baik di usaha jasa maupun ataupun manufaktur yang menghasilkan suatu produk. Ada lagi yang bermasalah tentang suara. Saya coba keraskan suara saya. Yang pertama adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi kalau suatu produk mempunyai kualitas yang bagus, tentunya ya, nama dia, reputasi dia baik. Sebagai contoh misalkan benda yang ada di sekitar Anda yang mungkin sekarang Anda pakai itu ya, laptop, mungkin ada yang pakai laptop, mungkin ada yang pakai handphone. Misalkan laptop nih, ada merek IBM, ada merek Toshiba, ada merek apalagi Asus gitu ya. Tapi ada merek yang kemudian diplesetkan juga, awas cepet rusak gitu ya. Nah, itu disingkat. Singkatannya dibuat-buat untuk melesetkan satu merek itu gitu. Yaitu karena mungkin memang kurang andal si merek itu, sehingga ya dia reputasi di mata masyarakat kurang. Nah, tapi juga ada yang kualitinya bagus, reputasinya baik, misalkan MacBook punyanya Apple ya. Biasanya orang melihat laptop mahal, laptop bagus dan seterusnya ya, kayak handphone yang juga itu kan, iPhone, HTC, merek yang lain yang tidak terkenal. Nah, dari reputasi perusahaan itu juga bisa nantinya menggambarkan kualitas produknya ya, karena ya beriringan sebangun ya, dia membangun quality sehingga reputasinya bagus, dan ketika punya reputasi bagus dia juga ya sudah ini dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Maka jangan sekali-kali ketika Anda sudah punya reputasi bagus, ketika punya bisnis, kemudian Anda merusak reputasi tersebut ya. Merusak reputasi tersebut dengan memberikan suatu layanan atau barang yang tidak berkualitas. Anda punya sampai rumah misalkan di Indonesia, buat ya minimarket, dengan mengambil sistem pelayanan yang ada di convenience store yang ada di baik di Indonesia maupun di sini, Family Mart, 7-Eleven,
di tempat Anda di daerah Anda misalkan belum ada nih toko-toko minimarket yang non berjejaring seperti Indomaret, Alfamart, tapi Anda buat sendiri. Nah, tapi pakai sistem itu, nah Anda mulai mencuri perhatian tetangga-tetangga pasar Anda. Nah, ya dijaga reputasinya, dijaga kualitasnya supaya tetap bagus. Kemudian yang kedua, ini bisa juga menurunkan biaya. Mengapa bisa? Bukankah kalau ada barang yang bagus biayanya tinggi, kemudian harganya juga mahal, ya bisa jadi seperti itu. Tetapi ada konsep yang baru. Kalau tadi itu konsep yang lama ya, paradigma yang lama. Kalau konsep yang baru malah justru quality has no cost, tidak punya tidak, ibarat kata tidak menambah biaya yang lebih besar. Mengapa bisa malah melakukan penurunan biaya? Ya, karena dengan melakukan proses yang berkualitas, ya dia bisa memangkas beberapa komponen-komponen biaya yang dirasa tidak perlu, seperti misalkan adanya barang yang reject. Ketika di komponen kualitas mungkin sudah memperhitungkan itu ya, memperhitungkan suatu harga jual, suatu barang harga jualnya udah meliputi biaya kualitas. Biaya kualitas itu ada beberapa komponen. Satu, komponen kesesuaian produk, kemudian dua besar ya, satu komponen kesesuaian produk, yang kemudian yang kedua ketidaksesuaian produk. Yang ketidaksesuaian produk ini meliputi rework, pengerjaan ulang. Kalau di pabrik garment itu perma, kemudian ada scrap. Kalau scrap sudah nggak bisa digunakan lagi, dibuang. Ya, meliputi biaya-biaya itu. Nah, kalau kemudian kita bisa mencegah zero defect, tidak ada barang cacat, nah maka nggak perlu lagi pengulangan proses, nggak ada biaya scrapnya, sehingga biayanya bisa diturunkan. Kalau biaya bisa diturunkan, maka harga jualnya juga bisa diturunkan juga, atau paling tidak bisa bersaing dengan harga yang lain. Mungkin bisa lebih kecil sedikit, atau kalau tetap kemudian berarti Anda punya gap profit yang tinggi, yang lebih lebar. Terus kalau kemudian biaya diturunkan, harga jual turun, kualitasnya bagus, reputasi perusahaannya tinggi, ya semakin tinggi pangsa pasarnya. Ya, semakin tinggi pangsa pasarnya. Kemudian yang keempat, ini pertanggungjawaban produk. Kita secara moral juga punya tanggung jawab terhadap barang kita. Ada jualan kan, ya mosok memberikan yang jelek. Ketika pun ada yang jelek, ya sebaiknya pun juga dikatakan. Itu penjual yang jujur kan, pedagang yang jujur. Oh, ini ada ininya, maka harganya sedikit miring misalkan. Ini memang barang-barang kualitas kedua, harganya makanya juga rendah. Anda ini mengatakan, oh ini emang mahal karena memang kualitasnya nomor satu. Nah, kalau dari sisi produsennya, ketika dia menetapkan harga yang cukup tinggi, maka dia juga mempunyai kewajiban bahwa produk yang dia hasilkan juga sangat tinggi kualitasnya. Kemudian berdampak pada pasar internasional, ya beberapa negara itu juga mensyaratkan
standar-standar yang harus dipenuhi ketika masuk ke negara tersebut. Misalkan dia ramah terhadap lingkungan, prosesnya tidak merusak lingkungan. Juga ada yang mensyaratkan dia bersertifikasi tertentu, tadi ramah lingkungannya itu, kemudian tidak mempekerjakan anak. Nah, kemudian juga bersertifikasi misalkan ISO 9000, ISO sekian. Nah, kalau kemudian bisa memenuhi standar yang ada. Nah, standar yang ada seperti ISO itu kan sebenarnya mengatur proses operasinya itu atau proses produksinya, sehingga dari proses operasi yang terjaga, yang terkendali kualitasnya, maka produknya pun juga akan berkualitas otomatis. Nah, oleh karenanya akan mempunyai dampak pada pasar internasional. Ini beberapa pentingnya kualitas. Kalau tadi secara secara umum ada 6 itu ya. Ada 5 yang kita sebutkan. Nah, supaya kualitas itu kemudian terasa oleh pelanggan atau konsumen, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah perusahaan itu harus fokus pada pelanggan. Dia harus fokus pada pelanggan. Maksudnya ya, kemauan pelanggan itu kemudian dipenuhi. Pelanggan maunya apa dipenuhi. Akan ada pemeo ya, bahwa pembeli adalah raja, konsumen pelanggan raja itu kan ya, supaya dia tetap menjadi pelanggan kita, ya maka kita harus fokus pada dia. Maunya apa penuhi, selama bisa memenuhi kan penuhi. Nah, pada umumnya kan kalau di bidang jasa maunya mereka pelayanannya bagus. Kalau kemudian di produk atau barang, ya barangnya sesuai dengan barangnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika dia beli, ya itu bisa memenuhi kebutuhannya. Anda beli handphone, ekspektasinya apa? Bisa untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Di samping itu juga mungkin bisa nyanyi duet dari jarak jauh misalkan. Kalau Anda ekspektasinya itu, ya mungkin tidak membeli handphone yang hanya bisa digunakan untuk SMS, telepon, internet yang sederhana, tapi mungkin ada fitur tertentu, aplikasi yang perlu diinstal dan handphonenya mendukung. Nah, itu kan kebutuhannya. Kemudian supaya ini sukses, kualitas harus menyeluruh dan memiliki karakteristik yang kedua, yaitu tujuan utamanya ya kualitas. Bukan sekedar menghasilkan suatu produk jumlahnya sekian, tapi produknya itu berkualitas. Yang terpenting adalah adanya komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang, karena melelahkan juga menjaga kualitas, apalagi kalau kemudian kita usaha kecil menengah,
usaha kecil menengah, kemudian bersaing dengan usaha-usaha yang lain, tidak terlalu telaten ulet, kemudian komitmen untuk menjaga kualitas ini yang terkadang menjadi surut. Banyak usaha kecil menengah yang kemudian sekarang menjadi besar. Ya salah satunya karena ya di samping keuletan, ketelatenan dari si pemiliknya, ya dia komit terhadap pelanggannya. Asal pelanggannya puas, dia lakukan. Ya ini yang terkadang kita tidak tidak terlalu berkomitmen di sana, hingga akhirnya ada usaha yang menipu konsumennya, menipu konsumen ya, karena kerjaannya cuman kualitas bukan sebagai tujuan utamanya, pelanggan bukan sebagai fokus utamanya. Jadi ada usaha misalkan ini Anda jual online ya, punya pelanggan 1-2 gitu, punya pelanggan beli pertama dilayani bagus, beli kedua dilayani bagus, beli ketiga dilayani bagus, beli keempat dia sudah transfer, habis itu udah nggak dikirim barangnya misalnya. Padahal kita udah mau mendapatkan kepercayaannya, ya hanya berorientasi pada uangnya saja. Sama sebaliknya juga, ada konsumen yang nakal juga, jadi merusak orang lain yang lagi berusaha. Itu di suatu daerah di Jawa Tengah, ada yang ternak sapi. Pertama transaksi pertama lancar, yang transaksi dari luar provinsi, satu di Pulau Jawa, kemudian yang konsumennya di Sumatera, di salah satu provinsi di Sumatera. Pesan sapi 5, kirim, dibayar, kirim. Pesan sapi lagi ke situ selang beberapa bulan, 3 dibawa, pesan ketiga dibawa. Nah, yang pesan keempat bilang pas datang ke peternakan itu lupa membawa dompet, lupa membawa uangnya. Boleh nggak dibawa dulu? Nah, dikasihkan sapinya sejumlah berapa ekor yang dibeli. Habis itu nggak balik. Nah, sama saja, baik itu pedagang maupun konsumennya, ya kalau nakal ya nggak jadi daging. Pedagang pun juga demikian, punya toko kayak gitu online, sekali 2 kali lancar, habis itu ke 4, 5, 6 enggak lancar, lari ya. Jangan seperti itu. Kita berusaha atau berbisnis ya tidak hanya sekedar untuk mencari materinya, tapi mencari hal yang lain, ridha Allah dan seterusnya. Kemudian yang kelima, untuk mengadakan ini perlu tim. Kalau bisnismu cuman 1-2 orang, ya timmu ya 2 orang itu. Kalau 1 orang ya berarti bukan tim ya, Anda sendirian, Anda menjadi dirjen, direktur, ijen. Nah, sepanjang Anda punya mitra, karyawan 3, 4, 5 orang, ya itu tim Anda. Anda tanamkan itu filosofi kualitasnya. Beberapa filosofi yang ada di sini ini Anda tanamkan. Kita harus fokus pada pelanggan marahnya minta apa, ya kita harus tanggapi dengan baik. Komitmen terhadap kualitas tanamkan kepada tim Anda ya. Sehingga Anda pengennya fokus pada
pelanggan dan tujuan utamanya kualitas, tapi kalau itu nggak Anda sampaikan kepada tim Anda, maka ya tidak akan berjalan itu dengan baik. Anda sebagai yang punya usaha ada di belakang meja, mungkin di belakang rumah malah. Nah, sementara ada karyawan-karyawan Anda yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Nah, dia nggak Anda transfer itu pesannya, sehingga dia nggak fokus pada kualitas, dia nggak jadi kualitasnya. Ada kebijakan perusahaan zero defect, tidak ada kerusakan, tidak ada barang cacat, no perma, karena ada kebijakan seperti itu. Tapi nggak disosialisasikan ke operatornya yang ada di bawah. Ya wes, barangnya defect terus, banyak cacatnya, mermak terus. Nah, maka bentuk tim yang mana dia akan mensosialisasikan. Kalau itu orang yang banyak, kalau orang yang sedikit, ya tim itu orang yang ada di usaha Anda itu harus mengerti ini, pentingnya kualitas. Ini saya menggambarkan bahwa teman-teman yang punya usaha dari tadi seperti itu, karena ya semoga saja memang nanti sekembali dari Taiwan punya bisnis masing-masing yang bisa dikelola dengan serius. Jadi paradigmanya udah paradigma Anda membangun bisnis, tidak sekedar melaksanakan bisnisnya orang, misalkan di pabrik atau di tempat yang lain, ada sebagai karyawannya. Oke, oleh karenanya perlu pendidikan, pelatihan, kemudian keterlibatan karyawan, pemberdayaan karyawan secara menyeluruh, bukan hanya salah satu orang saja. Itu ada 10 hal, yang lain bisa Anda simak sendiri. Nah, ini ada gambaran tentang dua perspektif kualitas menurut Russell, ya. Perspektif yang pertama adalah perspektif dari konsumen, pandangan dari konsumen. Perspektif kedua itu dari produsen, ya. Jadi makna kualitas itu bisa dilihat dalam dua perspektif atau pandangan. Pertama dari konsumen, kemudian yang kedua dari produsen. Nah, kalau yang dari konsumen ini, dia melihat umumnya pada karakteristik kualitasnya, juga kemudian harga. Ya, naluri kebanyakan orang malah seperti itu, ya. Naluri kebanyakan orang melihat kemudian harganya bagaimana. Ya, memang ada pepatah Jawa, ya, ono rogo ono rupo, ada harga yang tinggi, ya ada kualitasnya yang bagus. Ada rupo, ada harga, dibalik. Ada barang yang berkualitas, maka ada harganya, ada sejumlah harga yang tinggi misalnya. Tetapi tidak selamanya demikian, karena kalau si perusahaan itu bisa mereduksi komponen-komponen biaya dengan dia menerapkan proses-proses yang berkualitas sesuai dengan standar-standar yang dia pasang, nah biaya-biaya itu bisa dihilangkan yang tidak perlu, maka keseluruhan biaya total costnya akan rendah. Kalau akan rendah, maka harga jualnya juga bisa lebih rendah. Pandangan yang kedua atau perspektif yang kedua dari sisi produsen yang menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Nah, dia memikirkan akan kesesuaian. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan standarnya dia. Dia punya SOP, Standard Operating Procedure. Jadi dia punya SOP. Untuk barangnya juga dia punya standarnya. Punya standarnya. Seperti yang dulu yang selalu saya sebut ketika memberikan contoh, di garment itu ada SPI, stitch per inch. Nah, itu salah satu standar produk garmentnya. Kemudian
jahitannya ada yang bagus atau semuanya bagus atau ada yang dedel dan seterusnya. Dan yang kedua, kesesuaian dengan biaya. Nih. Jadi pandangan dari produsen itu ada dua hal besar, yaitu kesesuaian dengan standar dan kesesuaian dengan biayanya dia. Nah, dua pandangan ini bermuara pada kesesuaian penggunaan fitness for consumer use, kesesuaian ketika digunakan oleh si konsumen. Muaranya pada si konsumen ya. Karena kalau menurut Adam Smith itu kan konsumsi barang ya nanti ada pada konsumen. Maksudnya adalah barang diproduksi itu oleh konsumen, sehingga kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Nah, di sini fitness for consumer use ini menjadi muara dari pandangan produsen maupun pandangan konsumen. Dua-duanya ini bermuara ke fitness for use. Nah, ini kemudian ada dimensi kualitas. Kalau yang dari industri manufaktur, nanti juga ada dimensi kualitas dari industri jasa. Yang ini dimensi kualitas dari industri manufaktur, menghasilkan barang-barang. Ini menurut Garvin ya, Anda bisa lihat di 1.13. Menurut Garvin ada 8 dimensi kualitas pada industri manufaktur, produk industri manufaktur, yaitu performance-nya itu maksudnya kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu. Handphone fungsi utamanya apa? Untuk alat komunikasi, bahkan mungkin sekarang tidak hanya itu, untuk selfie itu sudah menjadi fungsi utama, jangan-jangan bukan hanya fungsi yang sekunder maupun tersier, mungkin jadi fungsi utama, karena semua ini sekarang dunia sudah ada di genggaman kan, mau ngubungin orang di Indonesia ada di tangan, tinggal dial nomor teleponnya, atau kalau sana juga ada koneksi internet lewat line, WA atau BBM. Mau transfer uang, Anda bisa transfer lewat e-banking ya. Mau menghubungi orang dengan mungkin sedikit resmi, mengirimkan tulisan dengan email. Anda membaca berita koran digital juga sudah ada di tangan. Jadi sekarang dunia sudah seperti ada di tangan. Dunia kita ini tidak perlu repot-repot membuka laptop, komputer dan seterusnya. Bahkan itu tadi yang saya bilang, nyanyi jarak jauh, jadi tidak perlu lagi studio, karena sudah ada aplikasi yang bisa mengatur itu semua. Itu performance-nya sesuai dengan fungsi utamanya. Nah, kemudian yang kedua ada feature. Ini ciri khas produk tersebut yang membedakan dari produk yang lain. Ada reliability, kepercayaan pelanggan terhadap produk tersebut. Nah, kalau tentang keandalan ya, kepercayaan pelanggan terhadap produk tersebut karena keandalannya. Awet atau tidak, mantek atau enggak, istilah yang lain. Conformance, ini kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu, karakteristik produk tersebut. Durability,
Ini tingkat keawetan, tahan lama atau tidak. Kemudian serviceability, kemudian produk itu jika akan diperbaiki. Nah, estetika ini keindahan dan persepsi. Jadi itu dimensi-dimensi kualitas pada satu produk hasil industri manufaktur. Produknya itu sesuai dengan penggunaannya, dia mempunyai keandalan tinggi, punya estetika yang bagus. Itu beberapa dimensi kualitas satu produk manufaktur. Sehingga seandainya nanti Anda membuat suatu usaha yang mana menghasilkan suatu barang, coba pikirkan desain barang itu mengarah kepada dimensi-dimensi kualitas yang ada. Yang Anda mendesain suatu barangnya ya harus sesuai kegunaannya, performance-nya bagus, awet dan handal, reliable dan durability-nya tinggi. Anda juga ngeset bahwa produknya itu bisa di servis, ya, tidak hanya sekali pakai rusak, nggak bisa di servis. Itu dimensi yang ada pada industri manufaktur. Nah, bagaimana dengan dimensi kalau kualitas pada industri jasa? Yang mana kalau industri jasa kan ada suatu barang, tapi itu bukan barang produk dari jasa tersebut. Adanya barang tersebut barang penghantar jasa namanya kan ya. Barang penghantar jasa. Dia tidak memproduksi barang tersebut, tidak menghasilkan barang tersebut, tapi barang tersebut adalah barang yang mana supaya jasa itu terasakan oleh konsumennya. Ya, kemarin kita udah bahas itu di mata kuliah yang lain, manajemen operasi. Bedanya industri jasa dan industri manufaktur. Manufaktur produknya jelas. Nah, ini akan intangible. Maka dimensi kualitasnya pun juga akan berbeda. Ada dimensi komunikasi, ya, komunikasi antara pemberi jasa dengan penerima jasanya. Kalau Anda melayaninya ketus, Anda punya tadi ya contoh yang gampang minimarket gitu ya. Atau Anda punya salon, punya rumah makan. Nah, Anda pasang iklan tapi silakan hubungi line ini. Anda punya rumah makan, menerima pesanan pientang. Ada yang pesan lewat line tapi untuk makan siang, jawabnya mau maghrib. Waduh, mohon maaf baru tak lihat ini. Ya, dia akan punya kesan yang kurang bagus. Katanya kalau pesan bisa lewat line, nyediain nomor line tapi nggak standby. Ada hal yang komunikasinya kurang bagus. Itu baru telat komunikasi, miskomunikasi. Belum lagi kalau kemudian tidak ramah dengan sosial. Credibility, kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Jadi Anda dipercaya, kredibel. Bahasa lainnya bonafit, bahasa lainnya amanah. Kemudian security, keamanan terhadap jasa yang Anda tawarkan. Apalagi kalau ini misalkan Anda jualan online gitu ya, wah ini security-nya harus benar-benar Anda jaga, karena orang yang terfikirkan ketika mau transaksi online salah satunya adalah keamanan transaksi tersebut. Si pembeli kan
mikir ini beneran enggak, ini saya belum pernah ketemu orangnya, alamatnya beneran enggak, ini jangan-jangan akun Facebooknya abal-abal, nomor rekeningnya dan seterusnya. Nah ini Anda harus menjaga keamanan untuk online. Kalau misalkan nggak online pun ya Anda juga menjaga keamanan jasa yang ditawarkan, sama saja, tapi akan lebih terasa kalau kemudian online bisnis. Mengetahui kemauan pelanggan, ya, knowing the customer, siapa customer kita, tidak ada salahnya, bukan bermaksud untuk mendiskriminasi, tetapi kita mau nguwongke wong, ya, nguwongke customer. Ini orang yang sangat sibuk, pejabat penting di daerah tersebut misalkan, kemudian kok kebetulan pesen sedikit telat, kemudian Anda dahulukan, tapi tetap menjaga kecepatan pelayanan terhadap yang lain, hanya tekniknya saja yang berbeda, misalkan dia diberi jalur yang lain, ya nggak ada masalah. Jadi kayak di bank itu ada teller yang untuk antri nomor berapa, tapi juga ada yang ruangan khusus pelayanan prima namanya. Nah, dia untuk nasabah yang kelas kakap, jadi nggak perlu antri yang di tempat yang umum itu, dia langsung masuk ke ruangan tersebut, langsung dilayani dan seterusnya. Sebenarnya semua orang juga sibuk, tetapi mungkin ada beberapa pelayanan yang diferensiasi supaya si nasabah kelas kakapnya ini juga mau tetap bertransaksi di bank tersebut. Kalau enggak, dia akan pindah ke bank lain, bank banyak kok, mikirnya gitu, padahal dia simpan uang banyak di situ atau kredit uang banyak di situ. Bisa pun juga Anda terapkan di bisnis Anda, rumah makan atau apa, tetapi tetap jangan mengganggu yang lain. Nah, jadi dilayani sedikit beda, tetapi jangan mengganggu yang ada. Kalau mengganggu yang ada, yang lain, yang pada umumnya masyarakat umum yang lain, nah nanti ini nggak fair, nggak adil. Kemudian yang kelima itu tangibles, bahwa memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur, dibuat standarnya. Meskipun itu jasa tidak terlihat ya jasanya tersebut, layanannya, tetapi ya harus bisa diukur. Meskipun pengukuran kualitas untuk jasa relatif lebih susah daripada pengukuran barang, tetapi tetap harus bisa. Misalkan Anda ngurus KTP di kecamatan, ya Pak Camatnya kalau memang dia fokus kepada rakyatnya, kalau di bisnis ya fokus pada pelanggan, nah ini pada rakyatnya, maka dia harus membuat kebijakan ngurus KTP sejam jadi, misalkan ketika sudah di kecamatan itu, jadi sudah terukur. Ngurus izin 1 hari selesai, ngurus akte 1 hari selesai, misalkan kelahiran. Nah, itu kan pelayanan yang diberikan oleh kantor tersebut. Nah, itu salah satu standar-standar yang mana nanti bisa digunakan untuk mengukur. Oh, ketika ngurus KTP ternyata di situ lebih dari 1 jam belum selesai prosesnya. Perkara KTP jadinya seminggu ke depan, tetapi maksudnya proses di
proses di ruang kecamatan itu nggak lama gitu. Udah antrinya lama, pelayanannya lama, 1 jam itu pun udah lama. Itu harusnya face to face antara petugasnya dengan kita paling tidak ya 5-10 menit, ngisi data udah selesai, wis. Kayak kita antri buat memperpanjang ARC itu ya di sini ya. Nah, lamanya antrinya doang, tapi ketika ketemu sama petugasnya kan paling 1/4 jam lah kalau nggak ada masalah. Dokumen-dokumen semua lengkap, 1/4 jam itu sudah paling lama yang saya alami. Antrinya memang yang lama karena banyak ya. Maka harusnya kalau kayak gitu kasusnya ya loketnya diperbanyak. Tapi jangan sampai satu loket satu menerima orang banyak sekali, panjang waktunya. Habis itu malah hilang tadi ya KTP-nya. Nah, itu yang bikin rusak tatanan karena terkadang mereka nggak minta, tapi kita yang memberikan uang pelicin ya. Itu jadi merusak tatanan. Memang ada yang memperlama-lama supaya dilicin-licin, nah jadi kadang suka ini. Itu karena tidak terukur. Kalau ada udah terukur, nah kita kan bisa protes dulu, katanya cuma 1/2 jam, ini kok sampai 2 hari nggak selesai misalkan. Ya, ekstrim contohnya, kan kita bisa komplain, lapor pada atasan. Kemudian yang ke-6, reliability. Ada juga ini tadi ya yang di industri manufaktur, reliability, konsistensi, handal ya. Nah, kalau yang tadi itu handal barangnya, kalau ini konsistensi kerja pemberi jasa, konsisten. Mengerjakan ini 1/2 jam ya. Proses fotonya cuma 1-2 menit ya, 1-2 menit itu. Di kasir-kasir itu Family Mart dan seterusnya, mereka tentu saya kok aku yakin dilatih gerak kerja tangannya. Dulu kita pernah bahas ya di manajemen operasi, dilatih supaya cepat bagaimana. Sampai memang ditekankan untuk cepat melayani, dan saya pikir mungkin gerak tangannya pun termasuk yang dilatih juga. Kemudian yang ke-7, responsiveness, ini bertanggung jawab, tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa, kompetens, mampu dia memberikan jasa yang dibutuhkan, kemudian akses, kemudian pemberi jasa jika dihubungi oleh pihak pelanggan tadi itu ya. Contohnya yang tadi saya berikan contoh, ngasih nomor line tapi nggak dibales-bales, mas, piye, ngasih alamat email nggak dibales. Jangan sampai. Sekali Anda berusaha punya bisnis, Anda pasang itu nomor kontak, nomor ini ya Anda harus siap. Kalau nggak siap ya nggak usah pasang dulu nomor kontaknya. Kalau sudah pasang ya Anda harus siap untuk dihubungi dan membalasnya dengan baik. Kemudian courtesy, ini kesopanan, respect terhadap orang lain, perhatian gitu. Itu tentang dimensi kualitas pada industri jasa. Nah, selanjutnya adalah tentang perkembangan manajemen kualitas. Nah, perkembangan pada manajemen kualitas ini ada di kegiatan belajar 2. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan, kalau tidak saya lanjutkan. Di kegiatan belajar 2 itu tentang perkembangan manajemen kualitas, ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang pengertian manajemen kualitas, kemudian sejarahnya,
Kemudian yang ketiga adalah model-modelnya. Kalau pengertian tadi sudah ya, tadi sudah pengertian kualitas, kemudian pengertian manajemen sudah kita bahas di manajemen operasi. Ya tinggal digabungin saja kualitas itu tadi apa, manajemen itu apa. Kalau kemarin kita membahas tentang pengertian manajemen di mata kuliah manajemen operasi, dan saya kira Anda karena jurusan manajemen banyak sekali setiap mata kuliah nanti mungkin ada pengertian tentang manajemen dibahas ulang-ulang ya, malahan biar tambah motor. Nah, manajemen kan salah satu pengertiannya ini berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen itu kan planning, merencanakan, organizing, pengorganisasian, kemudian kepemimpinan, pengendalian, controlling, evaluasi. Kemudian karena ini berkaitan dengan kualitas, manajemen kualitas, sambungin aja dengan kualitas itu. Kegiatan manajemen tadi, fungsi-fungsi manajemen tadi terhadap apa? Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip kualitas dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, tanggung jawab manajemen kualitas ini ada pada semua level organisasi. Ya nanti kita akan sedikit mengulang ya bahasan yang ada di manajemen operasi itu. Dulunya tidak semua level organisasi, tapi pada divisi-divisi tertentu. Nah, nanti kita akan bahas di evolusi manajemen kualitas itu. Nah, kemudian itulah yang mendasari konsep zero defect atau tanpa kerusakan. Zero, nol, defect, cacatnya nol. Oke, perkembangan perkembangan manajemen kualitas. Oke, sebentar saya balas. Saya pikir dia mau ikut kuliah. Oke, jadi perkembangan kualitas itu yang pertama, kualitas dilakukan oleh petugas inspeksi. Dia yang melakukan inspeksi ya, inspection. Ini tahun 20-an konsepnya, meskipun jauh sebelum itu ya kualitas ada, dicontohkan di dalam modul itu. Bahkan orang Mesir kuno dalam membuat piramid itu kan juga sangat memperhatikan tentang kualitinya, sehingga sampai sekarang piramidnya masih kokoh berdiri. Sama dengan Borobudur juga demikian ya, dia sudah memperhatikan kualitas bangunannya itu kalau nanti terkena banjir, gempa, typhoon atau ya, longsor, sehingga sudah memperhitungkan. Itu kan quality juga ya. Kualitas bangunannya diperhatikan. Lalu secara perkembangan konsep ya, ini dari konsep inspeksi tahun 1920-an. Meskipun sekali lagi ya pengendalian kualitas itu sudah dilakukan jauh-jauh dulu. Ini kegiatannya apa? Kegiatannya ngecek setelah produksi. Setelah diproduksi, kemudian barangnya dicek, kemudian dilaporkan. Gampang sederhananya seperti itu. Nah, kalau setelah produksi dicek, nah kemudian bagaimana kalau tidak dilakukan pengecekan pada prosesnya, nanti barang sudah jadi harus dicek, ya nek bener kabeh. Tapi kalau ada yang cacat-cacat kan harus mengulang, diperbaiki itu, dipermak atau bahasa lain rework. Ya kalau masih bisa di rework, kalau kemudian tidak bisa, jadi scrap.
dibuang jadi barang yang tidak jadi limbah, meskipun nanti limbah bisa digunakan, tapi untuk kegiatan yang lain kan, bukan sebagai produk utama itu. Nah, bukan misalkan kita membuat handphone, ya handphonenya nggak bisa digunakan, buang jadi apa nggak ngerti nanti. Ya. Kemudian naik menjadi pengendalian kualitas atau quality control tahun 40-an. Ini inspeksi hanya dilakukan oleh bagian quality control. Jadi bagian pabrik produksi tidak dapat ikut campur terhadap hasil penilaian dari quality control. Jadi ada divisi tersendiri. Kemudian naik menjadi quality assurance, penjaminan kualitas. Nah, ini udah konsepnya maju lagi, fokus pada memastikan proses dan kualitas produk harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi dijamin bahwa kualitasnya sesuai standar, baik itu standarnya yang ditetapkan oleh si konsumen kalau itu make to supply, maupun oleh desain si produsen itu kalau dia make to supply. Kalau yang dari konsumen make to order. Ada konsumen yang datang mau pesen barang seperti ini, barang itu unik, dia punya syarat-syarat tertentu. Nah, kita jamin kualitasnya, dalam artian ya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh si konsumen, make to order. Kalau dari desainnya si produsen sendiri ya make to supply ya. Kemudian manajemen kualitas atau quality management, adanya fungsi evaluasi kualitas dan kemungkinan perbaikan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian teorinya, konsepnya kemudian naik lagi dari quality assurance, kemudian quality management, ada evaluasi kualitas, ada quality improvement. Yang kelima, dia tahun 90-an ya, itu ada manajemen kualitas terpadu MKT, atau kalau dalam bahasanya sana total quality management, dan familiar sekali, populer sekali singkat dengan TQM. Kalau MKT ya nggak familiar. Singkatan dari bahasa Inggris yang kemudian disingkat masih sama dalam bahasa Inggris tapi kepanjangan berbeda, itu ada juga. Contohnya ATM automatic teller machine ya. Nah, karena memang populernya ATM automatic teller machine, jadi mesin teller otomatis ya. Anda mau nabung juga bisa lewat situ, narik uang juga bisa lewat situ, ada teller, mesin tellernya. Kemudian orang secara umum menyebutnya memang ATM. Nah, kalau bahasa Indonesia, di Indonesia kan apa ini? Nah, dibuat kepanjangan tapi versi Indonesia, tapi tetap kalau disingkat ATM. Apa ATM? Anjungan tunai mandiri. Jadi anjungan itu kan tempat, mandiri kita bisa melakukan sendiri tanpa bantuan kasir. Tunai karena nggak kredit ya, ngambil uangnya sendiri, nabung ya tunai di situ kan. Anjungan tunai mandiri. Ini kalau menerjemahkan total quality management jadi manajemen kualitas terpadu, disingkat beda lagi nih, jadi MKT, beda dengan TGM. Ada beberapa buku saya pernah melihat, pernah baca, kemudian dia menyingkat versi singkatan bahasa Indonesia, tapi ya orang nggak mengenal dengan baik karena singkatannya tidak familiar.
Nah, ini untuk TQM ini tanggung jawab kualitas tidak hanya dibebankan pada bagian produksi, tapi seluruh individu yang ada di perusahaan. Tidak hanya di bagian produksi, ketika bahan baku datang masih berupa input. Nah, bagian gudang ngecek kualitas bahan bakunya bagaimana. Ya, dicek, tidak ketika di proses produksi saja mulai dicek. Kalau di awal-awal diinspeksi tahun 20-an ketika barang jadi malahan. Kalau ini enggak. TQM ini keseluruhannya harus menjaga kualitas, bukan hanya di bagian produksi saja. Mulai barang datang, bahkan mungkin sebelum mulai barang datang, bagian ordering itu, tukang order bahan bakunya harus memastikan, nanti yang saya datangkan ini spesifikasinya sesuai dengan desain barangnya. Udah harus memikirkan itu. Oleh karenanya konsepnya adalah yang bertanggung jawab akan kualitas barang itu tidak hanya bagian produksi saja, tapi keseluruhan. Kemudian konsep selanjutnya adalah organisasi belajar atau learning organization. Ini perkembangan dari TQM. Jadi dengan adanya knowledge management, kemudian dia memberikan terbaik pada pelanggan. Di akhir-akhir ini ada world class organization untuk mengembangkan konsep kualitas ini. Itu beberapa evolusi yang ada tentang manajemen kualitas. Nah, tadi di pengertian ada nggak ya pengertian manajemen kualitas menurut Deming, ada nggak tadi ya? Kalau di PowerPoint kayaknya nggak ada, tapi mungkin di modul siapa tahu ada. Ketika di depan tadi ada pengertian kualitas. Karena di awal slide sangat banyak, saya kalau nge-back slide-nya lama, ada itu 1.6 pengertian kualitas menurut Deming. Kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Oh iya, ada di slide saya juga ada, ya. Di slide tadi juga ada. Dan saya tadi juga nyebutin ini salah satu guru kualitas yang membangun quality Jepang tadi ya. Ya, ada itu. Nah, apa saja resepnya si Deming itu untuk memanage kualitas itu? Nah, ada beberapa model. Satu yang modelnya Deming ini ada 14 poin. 14 poin, panjang sekali ya. Tapi nanti versi singkatnya ada, cuma 4. Oke, yang 14 ini kita baca dengan cepat saja. Merumuskan dan mengumumkan kepada karyawan maksud tujuan organisasi. Jadi visi misi bisnismu harus diketahui semua oleh karyawan. Kalau Anda menetapkan quality sebagai ujung tombak dalam bersaing, bukan harganya misalkan, bukan lokasi usahanya yang strategis, tapi kualitinya yang Anda jadikan ujung tombaknya, ya komunikasikan itu dengan karyawannya sehingga dia pun juga akan memahami, mempunyai visi yang sama. Yang kedua, mempelajari, melaksanakan filosofi baru baik oleh manajer maupun karyawan. Filosofi tentang apa? Tentang kualitas tadi. Memahami tujuan inspeksi, mengakhiri praktek bisnis yang menggunakan penghargaan berdasarkan angka atau uang saja. Penghargaannya hanya berdasarkan uang atau angka saja. Oh, ini karyawannya bagus, nilainya 9. Oh, karyawannya bagus, dikasih bonus. Bukan hanya itu saja, ya, tetapi juga sentuhan-sentuhan persuasif psikologis, keakraban antara satu dengan yang lain.
Kemudian yang kelima, memperbaiki secara konstan dan terus menerus. Ini nanti juga menjadi salah satu pilar yang 4 dari Deming. Membudayakan, melembagakan pendidikan, mengajarkan dan melembagakan kepemimpinan, menjauhkan rasa ketakutan, mengoptimalkan tujuan perusahaan, menghilangkan tekanan-tekanan, menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka, menghilangkan hambatan yang membuat karyawan tidak merasa bangga terhadap pekerjaannya, menghilangkan manajemen berdasarkan sasaran, mendukung pendidikan, kemudian yang ke-14 terakhir melaksanakan tindakan. Nah, mungkin abstrak kalau dibaca saja, tapi ketika kalau Anda punya bisnis kemudian melaksanakan, ya jadi tidak abstrak. Nah, kalau kemudian peras konsepnya Deming tadi itu, ya Deming kemudian menelurkan konsep yang atau model yang lebih singkat, padat, yaitu PDCA, planning, doing, check, kemudian action. Ada do di sini untuk melaksanakan, kemudian ada action juga yang melaksanakan. Kalau plan kan merencanakan, kemudian check ini mengevaluasi. Nah, ini ada 2 pelaksanaan nih, do dan action. Apa beda nih? Kalau yang do ini melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Kalau action ini melakukan perbaikan berdasarkan dari evaluasi, melakukan perbaikan, peningkatan berdasarkan dari evaluasi, gitu. Jadi Anda punya minimarket nih, contoh ya. Anda sudah menetapkan SOP-nya untuk pramuniaga Anda. SOP-nya begini A, B, C, D sampai Z gampangnya. Nah, kalau udah ada planning yang berupa SOP tadi yang harus dilaksanakan dalam keseharian, maka si karyawan Anda itu harus melaksanakan. Maka di sini ada do-nya, melaksanakan. Nah, karyawan Anda kan ya harus dievaluasi kan, dia kerjanya benar atau enggak. Tidak hanya kemudian didiamkan saja, Pak karepmu kerja bener apa orang, kan enggak. Anda pun di sini kan juga sama, kerja juga dinilai, belajar pun juga sama dinilai. Nah, penilaian itu, evaluasi itu dicek ini di SOP. Ada tamu pelanggan datang disapa. Kalau yang tadi di Indomaret itu kan selamat belanja gitu. Nah, ini Anda buat suatu sapaan yang lain yang unik. Ternyata kok ada karyawan Anda itu nggak pernah melakukan. Jadi ketika Anda melakukan pengecekan, evaluasi, si karyawan ini suka lupa. Nah, maka ada action di sini. Actionnya apa? Apakah kemudian ditamparin, kemudian di ini, actionnya Anda training lagi, atau Anda selalu ingatkan, dilatih lagi. Ya, jadi actionnya ini adalah upaya untuk perbaikan, dan itu berkelanjutan sehingga ini menjadi suatu siklus. Tidak hanya berhenti pada action, berhenti tak wes, tapi planning, do, check, action, kemudian planning lagi untuk yang berikutnya. Dengan planning yang berikutnya untuk meningkatkan kualitas. Tadi kalau nilainya sudah 7 misalkan, nah sekarang merencanakan sesuatu lagi yang nanti biar nilainya jadi 8 bisnis Anda itu. Itu konsep dari Deming, PDCA, planning, do, check, action. Ini juga menjadi fungsi manajemen menurut Deming. Sama juga dengan Deming, Crosby juga ada 14 step, 14 langkah
perencanaan untuk peningkatan kualitas, quality improvement. Ini sama juga ada 14. Komitmen manajemen, jadi pimpinan ini, manajemennya mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kualitas, nanti ditularkan kepada si karyawannya harus. Kemudian ada tim perbaikan kualitas, pengukuran kualitas, biaya evaluasi kualitas, kesadaran kualitas, tingkat koreksi, zero defect, program pencegahan cacat atau zero defect, pelatihan bagi supervisi, hari-hari yang bebas cacat, zero defect day, hari Rabu zero defect misalkan, nggak boleh ada cacat hari Rabu. Nah, nanti lama-lama semua hari zero defect dari satu hari dulu. Menyusun sasaran tujuan, kesalahan menyebabkan adanya perubahan, pengenalan dewan kualitas, kemudian semuanya itu 1 sampai 13 dikerjakan secara berulang. Itu menurut Crosby. Nah, kalau menurut Juran ini lebih singkat, cukup ada 3, tapi intinya hampir sama juga dengan siapa coba tadi yang sudah ada di depan, planning, controlling, kemudian melakukan perbaikan. Kayak punya siapa? Yang 4 tadi, paling enggak yang masih yang diingat-ingat yang inilah ya. Kalau pengertian yang panjang tadi diingat-ingat kata-kata kuncinya. Nah, sekarang model-model kualitas, ada Juran, ada Crosby, ada Deming. Ini mirip-mirip sebenarnya ya, planning, kemudian controlling, kemudian improvement. Nih yang punyanya Juran, modelnya Juran, pendapatnya Juran, mirip dengan si Deming. Deming ada PDCA tadi, planning, doing, check. Nah, check di sini control, pengendalian kualitas. Kemudian action, kalau yang di Deming di sini perbaikan, peningkatan kualitas, actionnya punyanya si Deming. Oke, nah ini dia ada quote di sini. Keterangan. Walaupun prinsip perbaikan kualitas antara ahli-ahli kualitas tadi, suhu kualitas tadi berbeda-beda, namun semua mempunyai kesamaan tujuan, terutama pada perbaikan kualitas. Nah, perbaikan kualitas secara terus-menerus dan berkesinambungan. Continuous quality improvement. Jadi perbaikan pada kualitas yang berkesinambungan, terus-menerus ya berkesinambungan, sama aja. Oke, itu kalau ada pertanyaan silahkan. Ditanya Mbak Muci itu ada pertanyaan, siapa yang ketawa? Nah, kalau nggak ada, terakhir ini juga pernah kita bahas sebenarnya pada manajemen kualitas, manajemen operasi, tentang biaya-biaya kualitas. Dulu saya ingat kalau yang ada di sini kalau nggak pas cuti ya sudah pernah ketemu dengan saya, bahas tentang biaya-biaya kualitas. Oke lah, kita mengulangi. Jadi biaya kualitas ini sebelum kepada komponen-komponennya ada 2 paradigma yang ada. Yang pertama adalah paradigma yang ada. Yang pertama, quality itu mahal. Jadi untuk menjaga kualitas itu butuh biaya mahal. Tetapi paradigma yang baru ini, kualitas tidak memerlukan biaya karena bisa memangkas biaya-biaya yang lain yang tidak perlu, seperti rework, scrap, kemudian adanya melayani komplain-komplain. Ya memang ada biaya-biaya yang harus dilakukan untuk itu, untuk menjaga kualitas itu. Tetapi dengan adanya penjagaan kualitas yang ketat, bisa saja mengurangi
biaya yang ada, beberapa komponen biaya yang ada. Jadi quality has no cost, yang berarti kualitas tidak memerlukan biaya. Kualitas dapat mengurangi pemborosan akibat kerusakan produk yang dihasilkan banyak yang cacat, sehingga kan material yang digunakan lebih banyak kalau banyak yang rusak, ya kan. Anda dapat pesanan donat 1000, butuh 1 kintal tepung misalkan, ternyata yang rusak 100, harusnya butuh 1 kintal tepung jadi tambah karena rusak. Ya meskipun nanti donatnya itu masih bisa dimakan sendiri atau dijual dengan harga yang miring, tetapi kan di sini ada pemborosan. Ketika kita bisa melakukan penjagaan proses dengan baik, kualitinya bisa dijaga, maka dia juga bisa mengurangi pemborosan produk yang menuju pada nanti akhirnya peningkatan produktivitas. Gimana ngitung produktivitas sudah ya dulu ya di manajemen operasi juga. Jadi ini banyak mengulang ya, terutama untuk bab 1 ini. Sampai bab 4 nanti juga kita banyak mengulang ya. Oleh karenanya nanti saya ingin untuk yang bab 2 hingga 4 nanti teman-teman banyak memberikan pendapatnya, presentasi. Nah, ini dia. Kalau yang di paradigma lama nanti golongan atau kelompok biaya kualitas itu ada beberapa, ada 2 kelompok utama, yaitu yang pertama biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, atau kalau disebutkan di situ dengan istilah cost of achieving good quality. Cost of achieving good quality, biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau dalam manajemen operasi yang dulu kita bahas itu namanya apa? Istilahnya cost of conformance. Tadi di awal juga ada ada istilah conformance ya. Kalau dulu waktu di manajemen operasi kita hanya pakai istilah cost of conformance, biaya untuk produk yang berkualitas. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan ini menghasilkan produk yang kurang bagus, produk cacat. Nah, itu kalau yang di manajemen operasi dulu disebut dengan cost of non-conformance, biaya standarnya produk. Kalau di yang model ini disebut cost of poor quality. Cost, biaya diakibatkan karena adanya quality yang rendah ya, tidak memenuhi standar. Jadi ketika tidak memenuhi standar itu ya ada biayanya. Ini contohnya, ini kegagalan internal. Jadi saat produk cacat sebelum terjual ke konsumen, entah rework, diulang lagi kan, permak bahasa Jermannya. Kemudian bisa juga scrap ya. Kalau scrap harus dibuang nih, produk yang harus dibuang scrap. Masalah nanti oleh perusahaan lain itu bisa diolah lagi, tapi kan bukan menjadi tujuan produk utama perusahaan kita. Jadi beda lagi, beda cerita, tetapi itu menjadi tanggungan biaya. Ada juga proses failure cost, proses downtime cost, itu yang internal. Yang eksternal customer complaint cost, menanggapi keluhan pelanggan. Ini ya cost juga itu, apalagi kalau kemudian pelanggannya komplain di di media sosial, wah barang ini enggak berkualitas. Nah, Anda sebagai pemiliknya, produsennya, wah gimana caranya ini? Anda harus menghubungi dia, telepon, ada pulsanya,
Mungkin tidak hanya satu yang kecewa, banyak. Anda teleponi satu-satu minta maaf misalkan, karena ada biayanya. Atau mungkin wah ini ada kerugian ini, Anda harus mengeluarkan duit untuk sebagai kompensasinya. Jadi kan malah ada biayanya. Contohnya itu. Nah, kalau biaya menghasilkan produk yang berkualitas, nah, ada biaya pencegahan di sini. Jadi dia ini berusaha untuk mencegah adanya kerusakan. Contohnya tadi inspeksi, ya, ada training cost supaya pekerjanya, operatornya terampil. Jadi training masuk sini, masuk biaya pencegahan supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan, kerusakan. Biaya penilaian, inspeksi salah. Jadi yang pertama tadi inspeksi yang ada di appraisal cost ya, biaya penilaian. Kalau pencegahan itu tadi training, information cost, kemudian biaya pemrosesan, biaya untuk merencanakan produksi itu masuk dalam pencegahan, prevention cost. Ya, kalau di sini disebutnya dengan ya prevention cost sama. Ya. Oke, kalau yang appraisal cost penilaian seperti uji lab, uji laboratoris, ini kadaluarsanya kapan misalkan seperti itu. Anda produksi barang makanan, ini kadaluarsanya kapan, supaya mencegah adanya konsumen yang keracunan. Lihat biaya apa ini masuk penilaian. Ya, tuh. Ini sudah pernah kita bahas nih di manajemen operasi. Semoga masih ingat, sehingga ini refreshing saja. Termasuk ini, ya. Ini sebetulnya dari Gasports, Vincent Gasports. Ini ada biaya kualitasnya, ini biaya pencegahan dan penilaian. Jadi ini biaya apa tadi? Conformance atau non conformance cost. Nah, conformance cost, biaya untuk mencapai suatu produk yang bagus. Tuh, harus ngomong baik dan bagus dari bau. Kemudian ini ada nilai kualitasnya. Nah, bidang di bawah kualitas di area ini. Kemudian ini bidang kualitas yang optimal, ya. Kemudian bidang kualitas bidang melebihi 100% kualitas. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, maka biaya kualitas itu ketika ada di area sini berarti apa? Kalau kita lihat dari beberapa biaya ini, ya, kemudian menjadi totalnya ini biaya kualitas, ya. Ini biaya kualitas jumlah antara biaya pencegahan dan penilaian dan perbandingan dengan kualitas ini sendiri. Nah, ketika di kualitas yang optimal ini kita lihat, ini rentangnya sini, ternyata ini membutuhkan biaya yang rendah di sini. Ketika biaya yang tinggi di sini, ya memang kualitasnya lebih dari 100%, lebih dari yang ditargetkan standarnya. Tetapi juga ketika biaya yang tinggi di sini juga bisa mengakibatkan bidang ini di bawah kualitas. Maksudnya bidang di bawah kualitas ini juga bisa menyebabkan biaya yang tinggi tadi. Kenapa? Ya harus melakukan rework, perma dan seterusnya. Nah, itu dianggap di bawah kualitas sehingga biayanya malah tinggi. Itu tadi pengertiannya. Ini gambar ini menjawab paradigma baru tentang quality has no cost. Kualitas seyogianya tidak menambah biaya. Karena dari grafik ini membuktikan bahwa bidang yang sesuai dengan standar kualitinya ada pada area ini kan. Ada pada area ini. Jadi area ini kan pada kurva yang lembah, yang di bawah. Oke, jadi paradigma barunya adalah quality has no cost.
Ini contoh dari grafiknya tadi. Oke, kemudian biaya kualitas masih nyambung yang tadi. Itu ada tentang atau hubungannya dengan biaya kualitas atau quality of cost of quality atau COQ, cost of quality, dikenal berdasarkan sasaran atau quality by objective atau QBO. Nah, QBO ini menurut Bester ini ada 3 patokan. Yang pertama, manajer kualitas harus mempunyai komitmen untuk menentukan biaya sasaran kualitas. Jadi manajer kualitas ini lagi-lagi ini tentang komitmen. Nah, apa komitmennya? Untuk menentukan biaya sasaran kualitas. Kemudian sasaran kualitas harus menyeluruh, tidak hanya parsial. Kemudian yang ketiga, masing-masing dan setiap orang dari manajer memegang fungsi kualitas harus mendukung pencapaian sasarannya. Itu 3 patokan menurut Bester tentang quality by objective. Kualitas berdasarkan tujuan tertentu ini. Jadi harus menetapkan sasaran kualitasnya, kemudian menyeluruh dan semua orang melaksanakan. QBO ini melingkupi 4 komponen: jarak efektivitas kualitas, standar efektivitas kualitas, sasaran kualitas, dan efektivitas manajemen kualitas. Jarak efektivitas kualitas ini merupakan penentuan syarat-syarat yang dibutuhkan secara umum untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Kalau standar efektivitas kualitas, alat, kriteria yang dipakai untuk mengukur kualitas. Sasaran kualitas ini penentuan hasil kualitas secara kuantitatif. Efektivitas manajemen kualitas ini pengukuran di mana manajer berhasil untuk mencapai kualitas yang dibutuhkan. Nah, kembali tadi tentang produktivitas. Ini udah kita bahas juga di manajemen operasi. Kalau masih ingat rumusnya adalah keluaran dibagi inputnya atau masukannya, ya. Outputnya sekian, outputnya berapa dibagi dengan inputnya. Nah, kalau ini produktivitas tentang kualitas, ya ditambahkan dengan quality index atau faktor kualitasnya. Jadi inputnya adalah sumber daya yang digunakan, outputnya hasil yang dicapai. Kalau mau mengukur mungkin karena beda-beda satuan, ya disamakan satuannya. Yang paling enak menyamakan satuannya ya kepada nominal mata uang. Nih, saya pikir ini bukan hal yang luar biasa. Anda sudah familiar dengan rumus ini. Mungkin bukan hanya di 2 mata kuliah ini, di mata kuliah yang lain juga sudah ada. Jadi banyak yang mengulang ini untuk yang di bab 1. Sama ya, ini tentang produktivitas, kemudian efisiensi dan penggunaan. Penggunaan adalah prosentase waktu di lingkungan kerja yang digunakan. Nah, rumusnya kalau menurut Al-Darab ini kan tadi pengertian persentase waktu. Nah, maka jam kerja yang digunakan
yang sesungguhnya, yang realnya, dibagi dengan jam kerja yang tersedia. Anda di pabrik dikasih waktu 8 jam kerja, tapi Anda bisa mengerjakan itu selama kurang dari itu, 7 jam. Nah, maka penggunaan waktunya kita bisa menghitung 7/8 kali 100% ya. Nah, efisiensinya itu rumusnya standar kerja yang dihasilkan, standar jam kerja yang menghasilkan, kemudian jam kerja yang sesungguhnya. Jadi kebalikannya. Kalau efisiensi rumusnya tinggal dibalik, menyebut pembilangnya dibalik, maka menjadi beda. Apabila dibuat tingkatan dalam pengukuran kinerja, maka tingkatan pertama adalah kombinasi produktivitas, efisiensi, dan penggunaan. Atau produktivitas itu sama dengan hasil kali dari efisiensi kali penggunaan. Ya, nilainya nanti 1 kan tadi dibalik, atas bawah, kemudian dibalik efisiensi dan penggunaan. Nah, sedangkan tingkatan kedua, kalau sudah melibatkan kualitas, maka rumusnya adalah efisiensi kali penggunaan kali faktor kualitas. Itu tentang produktivitas. Nah, kalau hal ini yang baru ya, yang di manajemen operasi kemarin belum ada. Tentang net value productivity atau NVP ya, digunakan rumus NVP sama dengan output yang diterima dikurangi pelayanan eksternal dibagi dengan total input plus kerusakan non kualitas. Ini nilai produktivitas bersih atau net value productivity. Nah, kalau dibuat grafik dalam penghitungan net value productivity, semakin rendah kualitas, nih semakin rendah kualitas nih, ini quality ya, ini quality, oke, quality, semakin rendah kualitas, maka semakin tinggi kerusakan yang terjadi. Ini. Semakin tinggi kerusakan yang terjadi, kerusakan semakin tinggi. Sekali lagi, untuk rumusnya produktivitas ini membagi antara output yang dihasilkan dibagi dengan input atau sumber daya yang ada. Nah, kalau yang level 2 tadi dikalikan dengan faktor kualitas. Jadi output dibagi dengan input dikalikan faktor kualitas. Semakin tinggi kualitasnya di sini. Nah, ini sumbu kualitas ya. Semakin tinggi kualitasnya, oke. Ini kerusakannya. Oke, saya ulang tentang grafik ini. Ini yang sumbu X adalah quality-nya, ini sumbu Y-nya adalah biaya. Nah, semakin tinggi kualitasnya ke sini, maka ini garis kerusakan saya lap. Ini garis kerusakannya. Nah, kurva kerusakannya semakin rendah. Semakin rendah kualitinya di sini, nah, di bawah garis ini, ya, bawah garis ini, maka kerusakan semakin tinggi. Masuk akal. Nah, kalau ini dibandingkan dengan kurva karyawan, ini nilai kurva karyawan. Ketika ini dua kurva ini digabungkan, nah, nanti menghasilkan MVP ini, nilai produktivitasnya. Ini tambah ini jadinya ini, tambah ini jadinya ini.
tambah ini jadinya ini. Jadi ini NVP nya. Resume untuk menemukan kesalahan pada sumbernya dapat dengan menemukan kesalahan pada sumbernya dapat menekan biaya. Nah ini perbandingan dampak pada proses sendiri, biaya bagi perusahaan 1, pada proses berikutnya 10 kali lipat, pada proses akhir 100, pada proses inspeksi akhir 1000 ya, pada pelanggan 10.000. Jadi kalau prosesnya kita tidak jaga dari awal, maka bisa saja biaya yang dikeluarkan ini semakin tinggi. Misalkan Anda nggak tahu nih produk cacat, setelah sampai ke konsumen itu baru diketahui ada cacatnya, dikomplainlah Anda ya, kemudian Anda harus menarik barang itu, nyervis, ganti barangnya, return ya, diganti barangnya, kan double cost. Handphone harganya 10.000 ya, kemudian dibeli pelanggan, ternyata nggak fungsi beberapa ini, masih dalam masa garansi di bawah seminggu misalkan, Anda ganti nih sama perusahaan ganti, jebret, kan orang tadi beli 10.000 tapi barangnya udah ada 2, meskipun yang satu balik lagi kan ya, yang satu balik ke perusahaan lagi, tapi kan ngijoli satu yang baru. Oleh karenanya kalau bisa kita menemukan kesalahan itu pada sedini mungkin. Itulah gunanya kita menerapkan manajemen kualitas tadi. Jadi kita bisa menemukan kecacatan pada proses yang kita masih kendalikan, maka dampak kerugiannya 1 satuan. Kalau proses berikutnya 10 satuan. Dibandingkan dengan kalau ditemukan oleh pelanggan kita nggak menemukan, ya 10.000 kali lipat. Jadi quality yang super adalah biaya terendah dalam melakukan sesuatu. Hanya ada satu sasaran akhir tanpa kesalahan pada setiap yang kita lakukan. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan di waktu di waktu yang akan datang. Oke, tugasnya nanti di selanjutnya. Nanti saya kasihkan tugasnya, saya umumkan di grup ya. Karena ini karena seperti yang tadi saya bilang, bab 2 sampai 4 tadi adalah bab 2 sampai 4 itu pengulangan pada materi-materi manajemen operasi. Nanti saya minta akan saya post tugas nanti, Anda yang mempresentasikan. Di sini nanti saya buka mic-nya ya. Ini malam ini untuk pemanasan. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi untuk pertemuan berikutnya. Dan ini kan sudah semester 8. Ya, harus banyak diskusinya dibanding dengan semester awal-awal ya. Jadi nanti kita akan coba, semoga perangkatnya mendukung, nanti bisa untuk buka mic-nya teman-teman. Nanti ada beberapa lontaran yang saya sampaikan, kemudian nanti Anda yang menjelaskan maksudnya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada yang masih mengirim chat? Oke, sudah. Oke, kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Nanti waktunya akan saya umumkan insyaallah, kalau enggak Kamis Jumat. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat.
Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan.